TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Bu Francisca, Pak Sekjen, Pak Andi, Pak Yeye sebagai legal, dan yang lain. Hari ini saya hadir hari ini untuk mendengarkan aspirasi customer Mimiles. Dari pertama saya membuat Mimiles adalah cuma satu visi misi saya adalah untuk mensejahterakan sebanyak orang di Indonesia. Visi misi saya sangat simpel adalah bagaimana saya bisa mensejahterakan rakyat Indonesia semaksimal saya bisa. Dengan visi misi tersebut, saya membuat aplikasi-aplikasi dan membuat ide dan sistem dan selanjutnya yang menjalankan, mendorong untuk kepentingan kesejahteraan Indonesia tersebut. Dan dalam setahun berjalannya Mimiles dengan dukungan customer tersebut pun dari pihak KBMI dan yang lain sudah bisa membuktikan seberapa customers yang udah mulai dapat kesejahteraan, dapat visi-visinya perusahaan tersebut. Tapi sayang dengan tiba-tiba perusahaan diberhentikan, otomatis visi misi tersebut stop seluruhnya. Tapi saya sebagai CEO Mimiles tidak akan stop. Saya sebagai CEO Mimiles akan jalankan terus misi visi yang dari pertama saya sudah sumpah, sudah komit kepada rakyat Indonesia. Dengan kemenangan atas kasasi tersebut sudah membuktikan Mimiles tersebut tidak bersalah dan tetap boleh lanjut. Saya mohon kepada seluruh customer Mimiles dari Sabang sampai Merauke maupun sampai internasional melalui KBMI, mendukung sistem-sistem yang ada yang Mimiles lagi kreasi, karena dengan sistem-sistem tersebut akan membuktikan satu hari kalau betul Mimiles punya sistem akan mendukung seluruh kesejahteraan Indonesia. Jadi saya sekali lagi memohon kepada keseluruhan customer, keseluruhan member yang ada yang sekarang sudah
dalam satu payung, satu wadah, satu rumah Mimiles, saling mendukung, saling membantu untuk visi misi yang sudah dikomit oleh Mimiles. Hari ini saya datang, saya harus dengar aspirasi customer, karena mendengar dengan aspirasi customer baru kita bisa mendorong untuk kesejahteraan lebih lanjut. Oleh karena itu, salah satu saya harus menyatakan, dengan saya harus terima aspirasi customer melalui KBMI, saya harus terima pernyataan-pernyataan tersebut, 4 poin pernyataan tersebut, dan saya sebagai CEO akan janji menindaklanjutin pernyataan-pernyataan tersebut dibantu oleh KBMI maupun customer Indonesia. Yes, thank you. Yang pastinya reward bisa keluar jika perusahaan jalan. Betul? Perusahaan tidak jalan, perusahaan tidak bisa ada keuntungan, bagaimana hadiah atau reward itu bisa jalan. Jadi disinilah saya duduk untuk satu adalah mendorong bagaimana perusahaan bisa eksis menjalan terus. Biarpun kita udah steril sampai 16 bulan, tetap saya dari pertama komit dan selanjutnya akan komit, Mimiles tetap akan jalan terus. Dengan komitmen tersebut, jika perusahaan jalan terus sesuai dengan rencana, Mimiles untuk reward baru maupun reward lama semua akan dibereskan. Semua ini saya harap dengan dukungan seluruh closet customer yang ada menjalankan sistem tersebut, mendorong penjualan Mimiles, mendorong untuk mesejahterakan rakyat dengan adanya sistem Mimiles, semua akan jalan. Tapi kalau jalannya disendat-sendat maupun dihalangi, bagaimana perusahaan bisa keluarkan reward tanpa ada keuntungan dari perusahaan tersebut? Jadi sekali lagi, komitmen itu harus dari semua, dari manajemen, dari saya, dari manajemen maupun dari customer yang saya udah anggap sudah sebagai keluarga saya semua. 2, mengenai PBKB yang udah ada unitnya ditahan, yes, kita akan kita lagi urus hadiah tersebut, kita lagi urus yang penyitaan. Kita harap secepatnya bisa beres dan akan jalan sesuai yang kita rencanakan. Oke, secepatnya juga kita akan, kalau udah dapat kita akan serahkan secepatnya.
Dan terakhir, tidak ada hitungan 1T lagi. Tapi saya minta satu, dukungan semua customer harus jalan sesuai dengan terima kasih. Rata-rata kalau semua saya tanya, banyak bilang kapok. Di sini saya lagi buktikan ke Bapak Ibu satu, saya nggak ada namanya kapok. Yes. Seperti saya jelaskan sebelumnya, saya dari pertama saya membangun visi misi tersebut karena adalah untuk mesejahterakan rakyat Indonesia, dan itu saya komit dalam tersebut. Cuman karena kita ada masalah yang harus kita upayakan di secara hukum, otomatis kita harus mulai dari nol, mulai dari jalan dari kecil lagi tersebut. Minimal sudah buktikan selama 10 bulan, 11 bulan. Berapa ratus, berapa ribu orang sudah dibuktikan Mimals yang bisa membantu mesejahterakan rakyat. Dan hari ini komitmen yang visi misi perusahaan tersebut tetap saya mau jalankan. Hanya kita harus berjalan sesamaan. Karena kalau perusahaan tidak berjalan, tidak ada keuntungan. Mau bicara hadiah, mau bicara yang lain juga percuma. Semua awal mulai dari sesama berjalan. Saya harap dengan penyitaan tersebut secepatnya bisa keluar, dan secepatnya kita bisa merealisasikan lagi reward tersebut, dan bisnis bisa mulai lancar sesuai dengan yang kita mau. Untuk jawaban penyerahan reward tetap sesuai dengan terms and conditions yang ada dari awal sampai terakhir. Hanya semua ini harus jalan, perusahaan harus jalan. Perusahaan harus jalan, perusahaan harus ada keuntungan, baru semua ini bisa terrealisasi. Makanya hari ini selain saya harus mendengar aspirasi customer, saya harap customer pun juga harus mendengar aspirasi perusahaan. Ya, Pak. Karena maunya customer adalah maunya perusahaan. Kemauannya perusahaan adalah kemauannya customer. Jadi dengan kita satu tujuan, satu visi dan misi, kita bisa membuktikan kepada keseluruhan masyarakat Indonesia, pada seluruh oknum, kalau yes, kita berhasil. Ya, jadi saya harap dari customer pun juga sesama mendorong
untuk misi tersebut mendorong untuk bisnisnya jalan. Dari sana semua akan juga dapat hikmahnya. Ya, terima kasih. Tanggal 25 kita akan launching satu aplikasi lagi namanya MiBuy. MiBuy ini aplikasi tersebut yang akan betul-betul sangat dahsyat, akan mendorong penjualan MiMiles, akan mendorong penjualan MiGames. MiBuy ini adalah apa? MiBuy ini adalah untuk reseller program. Jadi di mana yang orang memasang iklan di MiMiles tersebut, produk-produk tersebut yang dipasang di iklan di MiMiles itu akan dibelanja sama dari MiBuy. Jadi akan dibelanja oleh MiBuy dan akan dijual lewat reseller program. Jadi MiBuy adalah salah satunya customer utama untuk customer MiMiles yang memasang iklan di MiMiles. Jadi bukan hanya cuman memasang iklan, tapi akan juga bisa dibantukan untuk produk tersebut bisa kejual, bisa laku kejual melalui program reseller MiBuy. Dan rencana kita MiBuy reseller sampai tahun depan total 1,6 juta reseller. Jadi ibaratnya produk Anda akan dibantukan jual total dengan 1,6 juta reseller. Bayangin seberapa besarnya program tersebut. Jadi terakhir program MiMiles, MiBuy, MiGames itu akan jadi ekosistem. Akan jadi satu ekosistem yang saling mendukung di aplikasi tersebut. Sekali lagi saya minta mohon kepada customer keseluruhan, dukung full support kepada sistem tersebut. Karena ini pertama sistem di Indonesia. Belum ada sejarahnya sistem yang menciptakan ekosistem tersebut, belum pernah ada. Dan ini kita yakin dengan full kita menciptakan ekosistem tersebut akan jalan. Dan semua kita akan terima hikmahnya tersebut. Satu terakhir pernyataan. Saya akan komit jika customer komit. Hasil dari kita top up slot iklan dan kita menggunakan aplikasi ini dengan benar, yaitu mengupload untuk iklan yang kita jual dulu. Setelah kita sudah menggunakannya, ya baru itu ada apresiasinya. Jadi itu ada masuk di term and condition. Jadi kalau Pak Yeye tidak memasang iklan dan tidak menggunakannya, ya itu salah juga Pak Yeye. Belum capek operasinya. Oh, tapi digunakan ya Pak ya. Ya ini saya hanya menginikan klarifikasi sedikit ya. Apa yang disampaikan oleh CEO kita adalah hal yang sangat luar biasa. Yang saya sendiri sebagai ketua KBMI tidak henti-hentinya selalu berbicara. Kita sebagai customer juga harus melihat apa yang terjadi selama ini, sehingga kita mengerti kalau sudah 16 bulan ini, ya kita juga harus tahu bahwa peraturan-peraturan itu juga tidak semerta-merta langsung seperti itu. Tentunya kita sama-sama juga kalau ada yang dulu juga mengawal pada saat perjuangan ini di SBY, ya saya rasa juga mengerti pada waktu itu kita sendiri customer mendeklarasikan juga bahwa bila nanti ya sudah dikeluar kita punya CEO dan 5 pejabat ini keluar, kita customer juga pernah mengucapkannya bahwa kita memberikan ruang dan waktu untuk mereka untuk juga membenahi dalam kurun waktu 3, 6 bulan, 1 tahun kalau perlu, biar mereka juga membenahi ya dengan keluarganya dan sebagainya.
Dan itu ada loh. Ya. Ada itu. Jadi tolong customer, kita juga harus komitmen dengan apa perkataan kita pada waktu itu. Ya. Kita mengerti itu semua, sehingga kita juga harus memegang komitmen ini. Ini sudah sangat luar biasa yang perlu kita apresiasi. Beliau tidak menunggu sampai 6 bulan, tidak menunggu sampai 3 bulan, 6 bulan, 3 bulan, 1 tahun loh. Kita bicara seperti itu. Saya bisa berbicara seperti ini karena saya juga ada di situ. Ya. Jadi saya meminta kita harus apresiasi. Karena ini tidak menunggu 3 bulan, beliau begitu keluar langsung mencari solusi, mencari cara bagaimana untuk seluruh customer bisa berjalan kembali aplikasi ini untuk kepentingan orang banyak, kepentingan seluruh customer. Dan kami pun sebagai KBMI di sini, ya, ingin mengklarifikasi, ya, bahwa apapun yang kami lakukan bukan untuk kepentingan pribadi kami, ya. Kami berdiri di sini untuk seluruh, termasuk kami juga sebagai customer, ya, bahwa kita harus menunggu bagaimana semua ini berjalan seperti yang sudah diplanningkan. Beliau langsung membuka, tidak menunggu 3 bulan, langsung dia buka dengan manajemen yang baru, ya. Dan ini sudah berjalan dan kita sudah lihat sekarang. Belum 1 tahun, tetapi sudah luar biasa. Dan kita sudah bisa melihat aplikasi ini sudah berjalan malah lebih dahsyat. Lebih dahsyat dari yang sebelumnya. Dan itulah yang menjadi poin daripada kita semua di sini. Dukung aplikasi ini, dukung manajemen ini untuk berjalan. Kami KBMI harus mendukung. Karena apa? Kalau aplikasi ini tidak berjalan, mandek, maka ini tidak akan berjalan. Bagaimana kita akan berbicara untuk customer? Ini juga untuk kepentingan seluruh. Kepentingan orang banyak harus kita utamakan di lain daripada kepentingan yang lain, ya. Ini yang harus kita ingat bersama, bahwa ini berjalan, kasih mereka waktu, ya, untuk berbenah dan menjalankan apa yang sudah menjadi tanggung jawab beliau. Dan kita harus tetap apresiasi itu. Kalau manajemen tidak berjalan, maka bagaimana caranya? Dan kami pun ingin harus tetap berjalan, Bapak, ya, karena untuk customer semua. Dan kita semua customer harus mendukung. Saya rasa tidak ada yang lama, 16 bulan, ya, apa yang sudah diperjuangkan oleh petinggi-petinggi ini. Harus kita juga ingat, kita di rumah tidur tenang. Mereka melakukan ini demi seluruh customer loh, bukan kepentingan mereka pribadi. Kenapa? Karena ternyata yang digadang-gadang adalah macam-macam yang dituduhkan, itu semua tidak benar. Tidak benar. Dan ditutup secara paksa oleh oknum-oknum. Sehingga ini terjadi. Makanya kami KBMI menginginkan seluruh customer bersatu, kita akan tunjukkan bahwa ini tidak seperti yang mereka bilang. Dan kita akan menindak tegas siapapun. Karena customer juga melapor kepada kami. Banyak sekali laporan dari customer, ya, dari WA, chat, telepon, datang ke kantor kepada kami. Sampai tengah malam kami layani, ya, karena kami mau supaya kita mencari solusi yang baik. Nah inilah, ya, customer merasa terganggu dengan semua ada isu-isu yang tidak baik, ya, mengangkat satu tuduhan yang tidak baik di luar sana.
memprovokator seluruh customer yang ada. Dan kami atas nama customer yang ada, KBMI akan menindak tegas siapapun yang mau menghancurkan aset daripada kita bersama. Dan kita minta koordinasinya dengan pihak manajemen. Tolonglah Pak, bantu kami ya, untuk supaya customer ini Bapak tidak merasa ditinggalkan ya, karena mereka juga mengharapkan aplikasi ini berjalan sehingga bisa menjadi solusi yang sangat baik sekarang ini, apalagi pandemik seperti ini Pak, banyak sekali yang sudah tidak kerja ya Pak, sehingga ini juga digunakan oleh oknum-oknum ya untuk menjadi satu bumerang. Dan tapi kami tidak tinggal diam, banyak sekali customer yang masih mendukung supaya ini bisa berjalan dan untuk kepentingan orang banyak Pak. Tolong Pak ya, koordinasi, kami akan koordinasi dan kami akan menindak. Jadi kurang lebih seperti itu. Silakan Pak Sekjen. Terima kasih. Kesaktian Pancasila dilanjutkan di PN di Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusan alhamdulillah Mimos dimenangkan pada tanggal 7 April kemarin baru saja, dan ini sangat-sangat kami selaku pengurus KBMI Keluarga Besar Mimos Indonesia sangat mengapresiasi sekali bahwa ternyata hukum benar-benar ditegakkan di negeri kita tercinta ini. Berapa iklan yang sudah terpasang? 2. Berapa hadiah yang sudah diterima dengan nama yang sama? 3. Berapa bagi hasil yang diterima dengan nama yang sama? 4. Berapa bonus yang diterima dengan nama yang sama? Sisanya, berapa akan dihitung dikeluarkan sebagai hadiah loyalitas, sebagai hadiah loyalitas cashback perusahaan. Dari 2 item di atas, silakan para customer memiliki hak untuk memilih. Saya Tito Hanantakusuma, ya, selaku tim pengacara dari PT KAM dan juga KBMI, dan ini rekan saya Welman Gultom. Kami dari kantor Tito Hanantakusuma & Co, ya, ingin memaparkan sedikit saja tentang hukum, ya, satu paparan hukum tentang permasalahan memiles, supaya kita memiliki persamaan secara hukum, ya. Istilahnya ini adalah pendapat hukum atau legal opinion atau kajian hukum dari kami. Poin yang pertama adalah masukan dari KBMI mengenai adanya gerakan oknum-oknum yang meresahkan bisnis KBMI, ya, karena ini bagian dari persaingan bisnis. Kami sudah meneliti, ya, bukti-bukti semua itu, ya, dan kami akan berkoordinasi dengan KBMI, ya, juga dengan pihak kepolisian, ya. Kita akan melakukan tindakan hukum secara tegas bagi oknum-oknum yang mengganggu bisnis Memiles, ya, yang menyebarkan fitnah, yang mengadu domba, yang memprovokasi. Kita akan tindak tegas dan kami sudah memiliki bukti-buktinya. Baik. Yang berikutnya saya akan sampaikan juga paparan hukum tentang tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Ketua dan Sekjen tentang putusan bebas pidana, juga yang sudah tadi disampaikan oleh Pak Sanjay. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Mahkamah Agung dengan keputusan berkekuatan hukum tetap telah menjatuhkan putusan kasasi membebaskan beliau dari tuntutan pidana. Ini artinya secara pidana sudah tidak ada masalah dengan bisnis Memiles dan bisa jalan terus. Yang kedua, saya ingin jelaskan tentang aspek hukum perdata. Ya, jadi kalau pidana tadi tentang kejahatan, kalau perdata tentang hubungan bisnis. Kita sudah 9 kali menolak gugatan pilot PKPU, ya, dari lawan-lawan kita oknum-oknum tersebut.
sudah ada 9 kali gugatan PKPU di Pengadilan Niaga Jakarta yang berhasil kita menangkan. Ini berkat kerjasama dari KBMI dan rekan-rekan semua. Bahkan juga saksi-saksi yang kita ajukan adalah member-member kita yang setia. Ya. Jadi secara hukum perdata, secara pilot PKPU sudah clear, tidak ada masalah dengan Memels. Ya. Kemudian saya juga ingin menyampaikan pendapat hukum saya tentang term and condition yang sudah dibuat oleh tim hukum dari Memels. Ya, rekan saya advokat juga, beliau sangat mengawal dengan baik terms ini. Saya sudah mengkaji pasal demi pasal. Dan secara hukum, aturan ini sudah sah secara hukum. Ya. Jadi, sudah jelas aturannya, kesepakatannya semua. Dan yang terakhir, mengenai kerjasama antara KBMI, tim hukum juga kami dengan lawyer untuk mengawal aset-aset Memels tadi. Ya, masalah BPKB, kemudian juga masalah tagihan-tagihan yang tertunda, kami akan berkoordinasi. Dan kita akan menempuh upaya hukum yang tegas. Ya, kami akan mengawal proses aset tersebut dan kita akan upayakan maksimal untuk mengembalikan aset-aset Memels. Demikian kajian hukum yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada